perteduhan. Dari serangan musuh di dalam bahaya, Kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan, Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kuduslah nama-Mu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan, Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kuduslah nama-Mu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji nama-Mu.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabar hari ini saudaraku semuanya? Tentunya kita merasakan kasih Tuhan, pemeliharaannya yang begitu indah, yang semakin hari semakin kita merasakannya. Saudaraku, meskipun di tengah pandemi ataupun hari ini kita merasakan situasi kondisi apapun yang kita hadapi, hari ini saya mengajak saudara, mari kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, masih ada mujizat, kuasanya tidak berubah, janji kebenaran firman-Nya, ya dan amin. Oleh karena itu mari hari ini kita bangkit, memiliki semangat yang hidup, kita kembali on fire, kita berserah kepada Tuhan, sebab kita percaya apa yang Tuhan nyatakan, bahwa rencananya sungguh amat baik bagi kita. Haleluya. Saya akan menyapa bagi saudaraku semuanya. Saya mulai dari Australia. Salam saudaraku semuanya. Bagi keluarga PLC yang ada di kota Melbourne, demikian juga keluarga PA Peniel yang ada di kota Brisbane dan sekitarnya, keluarga PA Peniel yang ada di kota Sydney dan sekitarnya. Biar hari ini kita percaya, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, yang lapar akan Tuhan, untuk kita menyembah Dia, bahkan mendengarkan firman-Nya. Demikian saudara-saudara semua yang ada di Indonesia. Saya mulai dari Provinsi Jawa Barat, Jemaat Kristen Indonesia yang ada di kota Bandung. Salam. Demikian juga Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Citraraya, Tangerang, Provinsi Banten. Salam. Bahkan kami juga katakan kepada saudaraku semuanya yang tergabung dalam PA Peniel yang ada di Indonesia, baik yang ada di kota Jakarta, yang ada di kota Medan, Sumatera Utara, yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Wonogiri dan Klaten, bahkan yang ada di sekitar sampai Jawa Timur. Saya katakan salam. Para hamba Tuhan yang tergabung di dalam fellowship Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di Jabodetabek, bahkan yang ada di Pulau Rotendao, pulau yang paling selatan Indonesia, yang ada di NTT. Saya katakan salam. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan saudara semuanya, kita mengawali ibadah kita hari ini untuk kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Tuhan yang sungguh baik, rancangan-Mu sempurna, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hari ini kami datang sekali lagi kepadamu. Biar darah-Mu, darah Yesus Kristus, menguduskan setiap kami, memperdamaikan hidup kami. Bahkan kami dibenarkan oleh darah-Mu hari ini, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami boleh layak masuk di hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Bahkan kami boleh dengar akan kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, kami berkata darah-Mu juga dicurahkan tempat di mana kami berkumpul hari ini. Maka tempat kami ada darah Yesus Kristus, tempat kami kudus. Engkau berkenan hadir, Engkau berkenan melawat kami, menjamah kami, sehingga kami terima pemulihan. Bahkan ada mujizat-Mu hari ini terjadi di dalam kami. Kairos-Mu atas kami Tuhan.
Kerajaan-Mu ditegakkan atas hidup kami, baik di dalam keluarga kami, bahkan di setiap bisnis kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami semua di dalam agenda Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami, Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami, sehingga hari ini adalah acara Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun masalahmu hari ini, apapun yang kita hadapi, firman-Nya berkata bahwa kuasa Tuhan tidak berubah. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mujizat masih ada. Mari saja kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbenam. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup mengangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran.
saudaraku, saya ajak kita semuanya untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Mari mencari wajah-Nya selama Ia masih berkenan kita temui. Kita ada di hadirat-Nya, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, ini kami. Kami tahu ada banyak situasi, keadaan yang seperti ini. Tetapi hari ini kami berkata, rencana-Mu indah, karya-Mu luar biasa, dan kami percaya Engkau berkuasa atas segalanya. Engkau sanggup membalikkan keadaan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyatakan pujian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Hari ini kami berserah, Tuhan. Engkau yang mereka kebaikan dalam kami. Ini kami Tuhan, dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. sesuatu yang sama, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh itu juga ada di dalam kami. Betapa hebat kuasa-Mu Tuhan, yang membangkitkan dari antara orang mati dan yang mendudukkan Yesus ada di sebelah kanan-Mu ya Bapa. Kami percaya hari ini, inilah kami Tuhan. Sekali lagi mari saudara nyatakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, mari Tuhan, tanda mujizat sertai kami perlu tiap Engkau. langkahku. Kau Engkau bersama kami. bersamaku Engkau ada di di dalam dalamku, nyata kuasa-Mu. bukti Mari sekali lagi nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. amin, amin, amin. Tanda mujizat sertai Terima kasih, tiap Tuhan. langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
bukti kebesaran-Mu. Mari Tuhan, kami rindu Engkau menyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu di dalam setiap kami. Genapi rencana-Mu Tuhan. Engkau berdaulat di dalam kami. Mari sembah Dia saudara. Mari sembah Dia. Percaya kepada Dia. Percaya di dalam firman-Nya. Haleluya. Yesus, kami panggil nama-Mu. Kami percaya Engkau berkuasa di atas segalanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Rencana-Mu indah, sungguh ajaib, besar kuasa-Mu, melebihi segalanya. Mari Bapa, nyatakan bagi dunia ini Engkau Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan yang terbaik. Haleluya. Oh, jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Berikan roh pengertian, roh hikmat dan wahyu. Engkau yang memberikan kepada kami pengertian akan Engkau, sehingga kami tetap kuat dan bertindak. Kami orang-orang yang dipilih, ditentukan oleh Tuhan, dan masuk di dalam kemuliaan. Haleluya. 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 Yesus. Yesus. Tuhan, ini kerinduan kami. Kami sepakat hari ini. Mari nyatakan sekali lagi, seperti yang dahulu, kuasa-Mu yang tanpa batas itu. Haleluya, haleluya. Nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Mari sepakat bersama-sama merindukan apa yang dari Tuhan. Nyatakanlah lagi, ya Bapa, kuasa-Mu masih ada, mujizat-Mu masih ada. Haleluya. Tengah-tengah pandemi ini, kami percaya ada kuasa-Mu yang ajaib. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyatakanlah lagi. Amin. Di antara kami. Ini doa kami Bapa. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Mari lebih lagi dengan iman, rindukan. Nyatakanlah lagi, Lebih dari dahulu, lebih dari dahulu. perbuatan ajaib ya Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib,
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali sekarang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur waktu yang telah Tuhan berikan. Kami Tuhan izinkan untuk menyampaikan isi hati-Mu, pesan-pesan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk pewahyuan, hikmat dan pengertian yang juga boleh disampaikan kepada anak-anak Allah dimanapun mereka berada, sehingga mereka pun dapat memahami kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, darah-Mu, darah Yesus ada dalam hidup kami. Tulah tidak boleh menguasai kami, karena pada tubuh kami ada darah Yesus yang menjadi tanda bahwa kami milik Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara, kita minggu kemarin sudah belajar dari Filipi 3 ayat 10, tapi hanya satu kalimat saja. Dan sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat kalimat berikutnya. Saya akan baca supaya Anda paham dan ingat. Ayat 10 Filipi 3, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Itu minggu kemarin. Sekarang, dan yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya. Kita ingin mempelajari ini, ya, mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Jadi rupa-rupanya peristiwa kebangkitan itu bukan hanya peristiwa iman, ya. Apa artinya? Kalau peristiwa iman saja berarti kita hanya setiap tahun memperingati bahwa Yesus pernah bangkit. Tetapi rupa-rupanya dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 kita mendapatkan satu pemahaman. Rupa-rupanya ada kuasa kebangkitan Yesus. Inilah yang akan kita pelajari. Ya, kita sudah mempelajari bahwa kebangkitan Yesus ini, ya, tatkala kita dibaptis, kita pun mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Yesus. Nah, supaya kita juga mengingat pelajaran ini, saya akan ajak Anda untuk melihat Roma pasalnya yang ke-6, ya, supaya Anda ingat kembali, ya. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kebangkitan Yesus itu hanya kita lihat sebagai peristiwa iman, dan setiap tahun kita hanya memperingati dan gak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu. Dan saya berharap sejak saat ini, tatkala Anda mulai mengerti, bukan hanya memperingati saja, tetapi ada kuasa itu. Oh, haleluya. Saya akan membaca Roma pasal 6 ayat yang ke-4b. Tapi ada baiknya saya baca semua supaya Anda ngerti. Firman Tuhan berkata demikian, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, Yesus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, kebangkitan Yesus membawa dampak kepada kita supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang baru. Peristiwa ini terjadi melalui peristiwa baptisan. Jadi pada waktu kita dibaptis, kita mati, dikubur bersama Yesus. Waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Nah, kita diingatkan kembali peristiwa ini, ya, bahwa Anda dan saya setelah dibaptis, baptisan itu mempunyai satu arti yang luar biasa dan kita sudah mempelajari itu beberapa waktu yang lalu.
ada 4 seri ya. Dan secara singkat saya akan mengupas sekali lagi, tapi hanya untuk mengingatkan kita semuanya. Jadi baptisan akan membawa Anda kepada satu pengertian bahwa Anda dan saya dikasih hidup yang baru. Jadi hidup lama kita berhenti dan kita dikasih hidup yang baru. Dan hidup baru ini adalah bukan kelanjutan dari hidup yang lama. Ya. Nah, itu sesuai dengan Roma 6 ayat yang keempat. Saya akan ajak Anda untuk melihat Kolose pasal 3 ayat 1 dan 4. Kolose ini pun juga menceritakan mengenai baptisan itu. Saya akan bacakan untuk Anda. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, yaitu peristiwa baptisan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Nah, di sini kita melihat selesai Anda dan saya dibaptis, hidup Anda tersembunyi bersama-sama dengan Kristus. Dan kita pernah membaca 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 28. Ada satu perintah yang sama dengan itu, dikatakan begini, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Kristus menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jadi rupa-rupanya hidup kita tersembunyi di dalam Kristus itu mutlak dan harus. Anda dan saya harus tersembunyi di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk menyerap urapan-urapan Kristus. Oke, itu Kolose. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat Galatia pasal 2 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kapan? Melalui baptisan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, setelah selesai dibaptis, hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yaitu Yesus, yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi tatkala kita sudah dibaptis, kita punya hidup yang kita jalani ini, hidup untuk iman, hidup di dalam iman. Ya. Kemudian di dalam Galatia 3 ayat yang ke-7, kita ini yang hidup di dalam iman ini tadi adalah anak-anak Abraham. Ya. Kemudian ayat yang ke-9, Galatia 3 ayat 9, kita yang hidup oleh iman ini, yang adalah anak-anak Abraham ini, sekarang kita diberkati bersama-sama dengan Abraham. Saya simpulkan bahwa Galatia ini akan berbicara kepada kita, tatkala kita selesai dibaptis, maka kita ini harus hidup dalam iman. Karena kita hidup dalam iman, maka Anda dan saya memiliki DNA yang sama dengan DNA-nya Abraham. Ini melalui baptisan.
Dan sekarang Efesus pasal 2 ayat yang ke-6, di situ dikatakan demikian, dan di dalam Kristus Yesus, Ia, Kristus Yesus tadi, telah membangkitkan kita juga melalui baptisan ya, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, Kristus, di surga. Nah, jadi melalui baptisan kita mendapatkan kesempatan diberi tempat bersama dengan Kristus di surga. Ya, inilah arti baptisan. Nah, sekarang kita ingin tahu kuasa kebangkitan ini bagaimana. Ya. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat lebih masuk lagi ya. Tadi kita sudah belajar Roma pasal 6. Saya masih akan ajak Anda untuk di situ. Roma pasal 6 ini ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sementara Alkitab berkata, tatkala kita dibaptis, kita mati bersama dengan Yesus. Kita dikubur bersama Yesus. Dan sekarang firman berkata bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, berarti kita juga ikut bangkit bersama Yesus. Dan kebangkitan Yesus ini juga diizinkan untuk kita alaminya, kita mengalaminya. Terus tatkala firman berkata Kristus tidak mati lagi dan maut tidak berkuasa lagi atas Dia, berarti Anda dan saya mempunyai kesempatan yang sama. Setelah kita menyelesaikan baptisan bersama Kristus, Kristus bangkit, kita pun diberi kesempatan hal yang sama. Kita pun ikut bangkit. Dan ada janji yang Tuhan berikan untuk Kristus, tetapi juga ini janji untuk Anda dan saya, bahwa maut tidak boleh berkuasa lagi atas kita. Kemudian kita tidak mati lagi. Apa ini artinya? Karena kita pada waktu dibaptis, kita ikut mati bersama Yesus. Kita ikut disalibkan bersama Yesus. Kita ikut dikubur bersama Yesus. Dan waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Berdasarkan pengertian ini, maka saya mendapatkan pewahyuan bahwa Anda dan saya tidak boleh mati lagi. Apa artinya? Orang yang mati itu nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang mati itu hanya bisanya diam saja. Orang yang mati tidak bisa membela dirinya. Dan situasi ini banyak di antara anak-anak Allah, jemaat-jemaat Tuhan mengalami hal yang sama. Tatkala masalah datang, tatkala penyakit datang, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tatkala kesulitan datang, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tatkala perekonomian melambat seperti sekarang ini, gak bisa ngapa-ngapain. Ide-ide juga berhenti. Tatkala masalah datang dalam rumah tangga juga gak ngerti harus berbuat apa. Seperti orang mati. Dan Tuhan berkata, kita yang sudah bangkit bersama Yesus tidak mati lagi. Oh, haleluya. Nah, sekarang apa artinya tidak mati lagi? Anda tidak dikuasai kematian. Anda tidak dikuasai situasi, kondisi kematian di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu. Haleluya.
kematian itu, kondisi seperti orang mati tidak boleh menguasai Anda. Inilah Anda dan saya dikasih kuasa untuk itu, untuk mengambil ini, bahwa situasi kematian tidak boleh menguasai dirimu. Seberapa Anda paham? Sekali lagi saya selalu katakan, apa yang Tuhan janjikan ini tidak otomatis terjadi dalam hidup kita. Tetapi hukum yang Tuhan pakai bila kita percaya. Ya. Nah, kalau kita percaya, kita akui Tuhan, aku sudah dibaptis, aku sudah disalibkan bersama dengan Engkau. Aku sudah mati bersama Engkau, dikubur bersama Engkau. Waktu Engkau bangkit, aku ikut bangkit. Kematian tidak boleh menguasaimu. Sekarang juga kematian juga tidak boleh menguasai saya. Maka situasi kematian yang mencoba untuk datang terus dalam hidup saya katakan, saya telah mengerti rahasia firman ini, bahwa saya dikasih kuasa kebangkitannya Yesus. Maka saya menolak demi nama Yesus. Saya tidak boleh dikuasai oleh situasi kematian itu. Oh, haleluya. Inilah rahasia yang Tuhan singkapkan kepada saya, untuk Anda semuanya, untuk kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, maut tidak berkuasa lagi. Oh, maut. Orang yang di dalam kuasa maut berarti di dalam bahasa Inggrisnya dying. Dibilang hidup masih bernapas, dibilang mati tidak bisa ngapa-ngapain. Hidupnya percuma. Nah, situasi seperti ini adalah situasi kegagalan. Situasi di mana kita ini merasa bahwa mengerjakan apa saja ketemu jalan buntu. Atau mungkin kita ingin berusaha ketemu saingan yang lebih besar. Sepertinya kita nggak bisa nembus, kita kena blokade. Nah, situasi seperti itu. Ya. Firman berkata, mau tidak berkuasa lagi atas hidup Anda. Atau mungkin Anda merasa apa? Bisnis ini gagal, atau mungkin Anda studi gagal. Semuanya gagal. Terus merasakan bahwa rezeki ini mampet, berhenti, ya. Nah, inilah situasi seperti maut, ya. Kemudian sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi situasi kondisi keuangan ini keluar terus. Ya. Masuknya sedikit atau bisa juga masuknya banyak, tetapi keluarnya juga banyak. Ya, ini seperti kalau rezeki itu dapat rezeki banyak tapi habis terus. Jadi seperti kantong yang bolong itu. Habis terus. Nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, firman Tuhan berkata, setelah Yesus bangkit, maut tidak boleh menguasai. Tidak boleh berkuasa lagi. Kalau Anda paham rahasia ini, mari katakan seperti yang Yesus janjikan. Tuhan, aku sudah bangkit bersama Yesus. Maut tidak boleh menguasai aku lagi. Aku tidak mati lagi, maut juga enggak boleh menguasai. Di seluruh aspek hidupku, aku berdiri atas janji firman-Mu. Dan aku terima janji ini. Itulah yang harus kita kerjakan, respon yang harus kita kerjakan. Ya. Saya selalu katakan, saya pernah pada satu situasi di mana saya tidak bisa ngapa-ngapain. Rasanya lemah, ya. Potensi yang ada di dalam ini habis. Jadi nggak bisa lakuin apa-apa. Kalau Anda dalam posisi seperti itu,
teriaklah, Tuhan Yesus, aku menerima darah-Mu, darah penebusan-Mu, darah yang memperdamaikan aku, darah yang menyucikan aku, dan darah yang membenarkan aku ada di dalam hidupku mulai saat ini sampai selamanya. Anda harus ingat ya, semua kegagalan, semua jalan buntu, semua kondisi buruk sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Mengapa Anda harus dibaptis? Karena firman Tuhan berkata, Anda harus mati. Yang lama ini harus dimatikan. Anda sudah dibaptis, Anda sudah mati bersama Yesus. Anda sudah dikubur bersama Yesus. Dan waktu Yesus bangkit, Anda ikut bangkit. Ingat, Anda sudah pernah mati bersama Yesus. Ini adalah pengertian baptisan menurut Alkitab. Ya, kalau baptisan menurut orang di luar di sana, Anda dimandikan, dipermandikan. Ya, kita nggak bisa ngomong apa-apa, tapi kita boleh milih. Kita milih dipermandikan atau kita pilih kita disalib, dikubur, disalib, mati dan dikubur. Ya, kalau saya lebih suka menggunakan istilah yang Tuhan pakai. Aku sudah dibaptis, aku sudah disalib bersama Yesus. Aku sudah mati bersama Yesus. Aku sudah dikubur bersama Yesus. Dan waktu Yesus bangkit, aku ikut bangkit. Karena itu juga yang dikatakan oleh Alkitab. Oke, sekarang kita akan melangkah lagi. Roma pasal 6, ayatnya yang ke-14. Ya, Roma pasal 6, ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Tidak dikuasai lagi. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya. Firman berkata kamu tidak bisa dikuasai dosa lagi. Mungkin ada yang bertanya, saya sudah berjuang mati-matian untuk menolak dosa, tapi saya tidak bisa. Saya dikuasai tatkala keinginan berbuat dosa itu datang. Saya seperti kerbau yang dicucuk hidungnya dengan tali yang membuat kalau bergerak sedikit sakit semuanya. Oh, haleluya. Ada banyak orang yang mengalami seperti itu. Tetapi saya akan tunjukkan kepada Anda ada satu nasihat yang telah Yesus berikan. Ya. Di dalam Kolose 3 tadi, ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini gak bisa dibuang, disuruh mematikan. Kalau perintahnya mematikan, maka kita kerjakan hal yang sama. Ya. Hal-hal yang menguasai hidup Anda, yang membuat Anda selalu jatuh di dalam dosa. Anda katakan, demi nama Yesus, aku berdiri atas Kolose 3 ayat yang ke-5. Tuhan Yesus memerintahkan kepadaku agar aku mematikan yang duniawi, yaitu percabulan aku matikan, kenajisan aku matikan, hawa nafsu aku matikan, nafsu jahat aku matikan, keserakahan aku matikan dengan kuasa nama Yesus. Inilah yang harus kita kerjakan. Ya. Kemudian ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Apa? Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah,
dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Yang ini Tuhan bilang, buang. Maka kita katakan, Tuhan, aku berdiri atas Kolose pasal 3 ayat yang ke-8. Sekarang aku buang demi nama Yesus marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Tuhan memerintahkan Anda dan saya suruh buang. Ada yang disuruh matikan. Ikutin aja. Ya. Nah, sekarang tidak ada alasan bagi kita untuk kalah dengan rong-rongan nafsu tadi, ya, yang duniawi. Tidak ada. Mari kita perkatakan, semuanya itu kita katakan dengan kuasa nama Yesus, dan kita akan melihat hasilnya. Ya. Karena firman Tuhan memberi jaminan tatkala kita memperkatakan perkataan Tuhan, dan tatkala kita konsisten terus-menerus memperkatakan itu, kita akan melihat malaikat-malaikat Tuhan akan melakukan, mengerjakan apa yang kita perkatakan. Ya. Nah, inilah yang menarik sekali. Ya. Jadi tatkala kita ini dikuasai oleh yang telah ditulis di dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 ini, mari kita mempraktekannya. Kita mempraktekannya. Kalau Anda belum pernah mempraktekannya, oke. Ayo kita mempraktekannya. Saya perlu menjelaskan kepada Anda bahwa dosa bagi Yesus sudah diselesaikan. Dosa itu semua sudah diselesaikan oleh Yesus. Anda harus tahu, ya, Yesus, kita sudah pelajari dalam minggu kemarin, tatkala dia hadir di muka bumi ini, ya, dan sebelum dia hadir, dia sudah ada. Di dalam alam roh, dia sudah ada. Ya, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 3, ayat 4, ayat 14, kita tahu itu sebelum kehadiran Yesus di muka bumi dalam bentuk manusia. Dan kita sudah membacanya bahwa awal mulanya Yesus itu adalah firman, roh. Nah, dia, Yesus, harus hadir di muka bumi ini menggunakan daging yang sama dengan daging kita manusia ini. Ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging. Dan daging di situ dikatakan sarx. Nah, sark itu adalah daging yang bisa rusak. Jadi roh tadi dibungkus oleh daging itu. Untuk apa? Untuk mengeluarkan darah. Dan sekarang Yesus telah membuktikan dia sudah mengeluarkan darah tatkala dia dianiaya di hadapan Pontius Pilatus. Darah sudah keluar, hukuman sudah dijatuhkan, dan Yesus harus dipaku di atas kayu salib. Ya, saya sudah sampaikan kenapa kok Yesus bisa dipaku. Karena keilahiannya telah undur dari dia pada waktu peristiwa di Taman Getsemani. Itu sebabnya sekarang dia bisa dipaku. Kalau keilahiannya masih tetap ada pada Yesus, dia nggak bisa disakiti. Dia tidak bisa dipaku di atas kayu salib. Ya. Nah, inilah, ya, yang harus kita pahami. Sekarang Yesus sudah menyelesaikan, ya, dengan mati di atas kayu salib, kemudian mati di hari Jumat sore jam 3. Kemudian dia bangkit kembali di hari Minggu subuh. Kira-kira total 36 jam. Yesus ada di alam maut.
Yesus di dalam alam kebinasaan itu sudah dikerjakan oleh Yesus. Dosa sudah ditanggung, akibat dosa juga sudah ditanggung. Nah, inilah Anda dan saya harus sangat memahaminya, bahwa Yesus mengerjakan tidak separuh-separuh, tetapi total. Dia kerjakan secara total. Oh, haleluya. Dan kalau Anda sudah mengerti yang Yesus kerjakan ini, maka Anda akan bisa mengasihi dia. Dia benar-benar dikorbankan untuk Anda dan saya. Ya. Nah, dikorbankan ini apa artinya? Dia nggak melakukan itu, tetapi dia yang menanggungnya. Bahkan bukan cuma dosa saja, tapi akibatnya Yesus harus ada di alam maut. Nah, puji Tuhan, di hari Minggu pagi firman mencatat roh Tuhan masuk kembali kepada dia, sehingga kematian, maut tidak bisa memegangnya kembali, ya, karena roh Tuhan masuk ke dalam dirinya. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa kita tidak dikuasai oleh dosa. Dosa inilah yang menyebabkan Yesus harus menanggung dosa Anda dan dosa saya. Ya. Nah, firman berkata dengan jelas, Anda dan saya tidak boleh dikuasai dosa. Saya akan ajak Anda untuk melihat 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Apa alasannya? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, kapan Anda lahir dari Allah? Melalui baptisan. Anda dibaptis, Anda disalib, mati, dikubur bersama Yesus. Kemudian waktu Yesus bangkit, Anda dikasih hal yang sama. Roh yang membangkitkan Yesus sekarang ada di dalam dirimu. Nah, Anda mulai hidup yang baru karena ada benih ilahi, yaitu roh Tuhan sendiri ada di dalam kita. Ya. Nah, ini dijamin setiap orang yang lahir dari Allah, yang sudah lahir bersama-sama dengan Allah, tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena perbuatan dosa itu Anda dan saya disuruh mematikan, dan ada yang disuruh dibuang. Oh, haleluya. Kalau Anda ngerti rahasia ini, wow. Oke, sekarang kembali kepada Roma pasalnya yang ke-6, ayat 18 berkata demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kapan Anda dimerdekakan dari dosa? Tatkala Anda membaca tadi Kolose, matikan ini. Anda disuruh mematikannya. Buang yang ini. Anda disuruh membuangnya. Dan kalau sudah dibuang, masihkah Anda menyerahkan dirimu kepada dosa? Mestinya enggak. Itulah firman berkata, Anda sudah dimerdekakan dari dosa. Ya. Mungkin ada di antara Anda yang berpikir, Pak, tidak semudah itu. Karena saya sudah melakukan kesalahan-kesalahan ini dari saya masih muda. Anda harus berpikir sejenak. Kekuasaan yang Tuhan punya lebih gede dari kuasa dosa itu. Masalahnya Anda nggak mau ngikuti. Kalau Anda mau ngikuti yang tadi Kolose tadi katakan, bahwa demi nama Yesus aku matikan. Ya.
Aku matikan di dalam diriku segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Kalau Anda mempunyai kesalahan yang tersembunyi yang di luar ini, ya, yang tapi mirip-mirip dengan itu, katakan, aku matikan demi nama Yesus. Dan tadi, buanglah semuanya ini. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutku, aku buang. Katakan setiap hari, ya, jangan hanya memperkatakan sekali saja, perkatakan setiap kali. Karena firman Tuhan telah menjamin Anda mengakui ini, itu malaikat Tuhan akan bekerja. Ya, sekarang kita akan menginjak kepada Roma 8 ayat yang 11 yang tadi saya sudah singgung. Ya. Di sini dikatakan demikian, dan jika roh Dia, roh Tuhan, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Kenapa dikatakan jika? Karena Anda harus rela mengakuinya. Kalau Anda rela, karena hukumnya begitu, Anda harus percaya. Dan tatkala Anda ngerti, oh, Yesus bangkit karena roh Tuhan turun. Sekarang aku juga ikut bangkit bersama Yesus. Roh yang sama ada di dalam aku. Roh yang sama. Maka mari kita katakan, Tuhan, waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, aku ikut bangkit. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sehingga maut tidak bisa menguasainya, kematian tidak bisa menguasainya. Sekarang roh yang sama ada di dalam aku. Firman Tuhan berkata, yang aku mau kenal adalah kuasa kebangkitan Yesus. Nah, inilah kuasa kebangkitan Yesus. Karena roh Tuhan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati sekarang ada di dalam hidupmu dan hidupku. Wow, kalau Anda memahami rahasia ini, hidup kita akan lebih baik lagi. Ya. Oke, sekarang kita kembali kepada Roma 8 ayat yang ke-11 itu. Ya. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati sekarang ada di dalam hidupmu. Anda jangan berkata, wah, saya harus membuktikan dulu. Nah, kalau saya enggak, saya mau percaya dulu. Ya. Saya mulai dengan percaya, karena ini adalah perintah yang Tuhan berikan. Kalau Dia katakan bahwa roh yang membangkitkan Yesus sekarang ada di dalam aku, saya juga katakan hal yang sama. Tuhan, terima kasih. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati sekarang ada di dalam hidupku. Dan karena sudah ada di dalam hidupku, maka roh yang sama ini, Dia akan memberikan hidupku ini, ya, tubuhku ini, dikatakan ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia, roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Tubuh yang fana, tubuh yang mudah, rusak. Tetapi firman Tuhan bilang, akan menghidupkan, akan dihidupkan oleh roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Apa ini maksudnya? Maksudnya begini. Roh yang membangkitkan Yesus sekarang ada di dalam kita. Oke, kita masih di dunia ini, kita masih melakukan aktivitas-aktivitas di dunia ini. Nah, tatkala Anda mengalami kesulitan dalam kesehatan, napasmu tersengal-sengal,
napasmu tidak lancar, ingat, Roh Tuhan yang membangkitkan Yesus sekarang ada di dalam dirimu. Sekarang apa yang dijanjikan oleh Dia? Dia berjanji melalui Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih kita sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Kita pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Murka Tuhan selalu dikaitkan dengan kondisi buruk. Orang yang napasnya tersengal-sengal itu seperti orang sekarat. Sekarang Roh Tuhan ada di dalam dirimu. Apa yang harus Anda lakukan? Anda katakan, Tuhan Yesus, aku menerima darah yang keluar dari sekujur tubuhmu. Aku taruh pada paru-paruku kiri dan kanan. Paru-paru ini membenarkan paru-paruku. Paru-paru ini dua-duanya dibuat benar. Tidak ada yang tidak benar. Pembenaran sudah terjadi. Kemudian kita katakan, kalau begitu, kalau pembenaran sudah terjadi, maka napasku gak boleh sengal-sengal lagi. Karena ini janji Tuhan. Bagaimana dengan prostat? Dokter berkata di prostatmu ada kanker. Apa yang harus Anda kerjakan? Ingat, kalau Anda sudah dibaptis, Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam hidupmu. Anda katakan, Tuhan, Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam hidup saya. Sekarang aku minta darah Yesus. Aku taruh di prostatku. Dan aku katakan, hei kanker, kanker yang ada di prostatku. Sekarang prostatku sudah dibuat benar dan engkau tidak bisa tinggal di situ. Engkau harus keluar. Engkau datang tidak pernah aku panggil. Sekarang engkau keluar pun juga harus keluar dalam nama Yesus. Katakan apa yang Yesus janjikan. Bagaimana dengan ginjal? Kalau ginjalmu dokter bilang tinggal 15% atau 25%, Anda katakan, Tuhan, aku minta darah Yesus. Darah Yesus yang membenarkan itu. Aku taruh di kedua ginjalku. Dan firman Tuhan berjanji, darah ini masuk ke dalam dan membenarkan kedua ginjalku. Dan firman Tuhan berkata, aku pasti diselamatkan dari gagal ginjal. Ya. Nah, kalau Anda sudah cuci darah bagaimana? Masih belum terlambat. Katakan hal yang sama. Tuhan, aku minta darah Yesus yang membenarkan itu. Aku taruh di kedua ginjalku. Hei kedua ginjal, sekarang darah Yesus masuk ke dalam kedua ginjalku. Ginjal ini dibuat benar. Kalau pembenaran sudah terjadi, tidak perlu cuci darah. Karena ginjal ini berfungsi kembali demi nama Yesus. Kalau Anda percaya, katakan itu. Pak, kesehatan saya bagus. Tetapi nasib ini yang belum bagus. Oke. Katakan hal yang sama. Tuhan, aku datang kepadamu, aku minta darah Yesus. Aku taruh pada tubuh, jiwa, dan rohku. Juga kehidupanku aku taruh darah Yesus. Pekerjaanku aku taruh darah Yesus. Aku katakan nasibku ini juga aku taruh darah Yesus. Dan firman Tuhan berjanji, nasib ini juga dibuat benar. Maka nasib buruk tidak boleh ada lagi. Nasib buruk ini tidak boleh ada lagi. Pembenaran ini sudah dikerjakan oleh darah Yesus. Dan aku percaya mulai sekarang pembenaran ini harus terjadi. Katakan. Yang terpenting adalah Anda ngerti firman, kemudian Anda memperkatakan. Waktu memperkatakan, perkatakan dengan pengertian. Ya. Inilah kunci. Tatkala Anda memperkatakan dengan pengertian, itu akan terjadi. Ya. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya dalam posisi mendoakan beberapa orang yang gagal ginjal, orang yang gagal liver,
orang yang prostatnya dikuasai kanker, yang gagal pernapasan, gagal jantung, ya. Puji Tuhan, saya hanya mendoakan dengan cara yang sama. Ya. Kuncinya adalah saya tatkala memperkatakan itu, saya memperkatakan dengan pengertian. Anda harus ingat, Tuhan mau Anda dan saya menjadi pelaku-pelaku tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Anda harus ingat di dalam Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Anda orang percaya, saya orang percaya. Dan Tuhan mau Anda menjadi pelaku mukjizat. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Ayat-ayat yang saya bawa ini tadi menunjukkan bahwa Tuhan mau Anda dan saya menjadi pelaku-pelaku mukjizat itu. Oke. Ya, inilah yang saya bisa sampaikan kepada Anda. Yang Tuhan kehendaki adalah Anda dan saya mengenal kuasa kebangkitannya. Jadi kebangkitan ini jangan hanya dilihat dari satu sisi bahwa ini peristiwa iman yang harus kita peringati, boleh. Tapi di sisi yang satu lagi, Anda harus ngerti bahwa ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus. Dan marilah kita terima kuasa itu, karena Tuhan mau Anda dan saya paham dan mengerti. Oke, sekian dulu. Saya akan berdoa supaya kebenaran ini masuk ke dalam rohmu. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu sudah Aku sampaikan kepada orang-orang yang sudah Tuhan tebus dan orang-orang yang sudah Tuhan izinkan mendengar berita kemenangan ini. Kuasa kebangkitan itu sudah kami terima dan firman-firman itu sudah kami terima dan kami percaya Tuhanku. Sekarang izinkan aku bernubuat demi nama Yesus. Kebenaran firman yang sudah aku sampaikan ini masuk ke dalam setiap roh anak-anak Tuhan, sehingga roh mereka penuh dengan kebenaran Tuhan. Dan Roh Kudus meteraikan sekarang. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam Holy Communion. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Kami punya iman yang sama dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Sekarang saudara-saudara, mari kita perkatakan perkataan iman kita sehubungan dengan tubuh dan darahnya. Mari ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat aku gagal, hal-hal yang membuat aku tidak dihargai orang, hal-hal yang membuat aku dikuasai penyakit dan masalah, semuanya itu sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuhmu. Firman-Mu berkata,
Engkau menebus kami dengan darah Yesus. Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus. Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Kami terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman Tuhan berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal-Mu. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal-Mu. Hidup kekal-Mu ada dan menyatu dengan hidup kami. Dan Engkau berjanji, tidak akan ada tulah, tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kerugian, tidak ada kemiskinan. Itu yang Kau janjikan. Demi nama Yesus kami terima. Posisi kami sekarang, kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja dan semuanya akan diberikan. Demi nama Yesus kami terima. Sekarang kami mengambil darah-Mu sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Engkau telah membenarkan kami dengan darah Yesus. Maka kami akan oleskan darah-Mu pada seluruh tubuh kami. Dan Engkau berjanji, Engkau pasti akan membebaskan kami dari semua kesulitan. Mari saudara-saudara kita oleskan kepada bagian tubuh Anda yang belum beres. Kalau ginjal, oleskan di ginjalmu. Kalau engkau sedang kena COVID, oleskan di kedua paru-parumu, juga pencernaanmu, juga sinus di kiri kanan hidungmu, sambil katakan, Tuhan, aku taruh darah Yesus atas tubuhku. Ya. Dan Kau berjanji, aku pasti akan Kau selamatkan dari murka-Mu. Tuhan, ini adalah iman kami. Ingatlah Tuhan anak-anak-Mu yang mempraktekkan ini, supaya mereka boleh mendapatkan jawaban atas kerinduannya. Apa yang mereka imani, mereka praktekkan dan mereka melihat pembuktiannya itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit. Baik sakit apapun, termasuk COVID. Dan kami katakan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas kehidupan mereka. Dan aku katakan, bagian-bagian tubuh mereka yang sakit, ada darah Yesus. Dan firman Tuhan berkata, darah itu membenarkan semua organ-organ yang membutuhkan penyembuhan. Yes, aku percaya. Dalam nama Yesus, aku katakan, darah Yesus masuk ke organ-organ mereka dan membuat pembenaran itu. Tatkala pembenaran itu sudah dikerjakan oleh Tuhan, maka penyakit itu tidak bisa tinggal lagi di tubuh mereka. Terima kasih Tuhan, mereka yang sedang bergumul kehidupannya. Kehidupan mereka juga ada darah Yesus. Pembenaran sudah terjadi. Maka semua masalah yang muncul dalam hidup mereka, demi nama Yesus, tidak bisa tahan, karena darah Yesus sudah membenarkan kehidupan mereka. Rumah tangga yang berantakan pun kami katakan, ada darah Yesus di lembaga pernikahanmu, ada darah Yesus di keluargamu. Aku katakan, rumah tangga yang membutuhkan darah Yesus, kami katakan, kami percikan ke atas mereka, dan pembenaran sudah terjadi.
Dan tatkala pembenaran sudah terjadi, maka proses pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa. Kami mendukung doa pemerintah kami Tuhan, Pak Jokowi beserta Pak Ma'ruf Amin, juga para Menko, menteri-menteri, pejabat-pejabat tinggi negara yang setingkat dengan menteri. Kami katakan kami terus mendukung doa. Begitu juga dengan Kapolri yang baru, kami terus dukung doa supaya Kapolri yang baru dapat menyatukan internal kepolisian, juga membuat kesatuan dengan TNI sehingga terjadi sinergi yang baik dan bagus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap menteri Menko juga bisa bersatu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Kami juga terus berdoa untuk Pak Jokowi, berikanlah pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan turun atasnya, sehingga Pak Jokowi dapat mengatasi semua masalah-masalah yang ada. Terima kasih Tuhan, kami terus mendukungnya, dan kami membatalkan usaha-usaha untuk menurunkan, usaha-usaha untuk menggantinya demi nama Yesus. Kami percaya Dia adalah yang Tuhan tunjuk dan bisa menyelesaikan dengan baik, bahkan lebih daripada itu. Terima kasih Tuhan, kami terus mendukung pemerintahan kami, dan biarlah pemerintahan kami dapat membuat keputusan-keputusan yang membuat perekonomian membaik. Semua di seluruh muka bumi ini, seluruh dunia mengalami suffer, dan kami minta Tuhan agar pemerintah kami tidak gamang, tapi mereka yakin melangkah menuju perbaikan. Terima kasih Tuhanku. Tuhan, kami percaya kami sudah selesai dengan kebaktian ini. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Angkat kedua tanganmu dan aku akan berdoa untuk Anda. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dimanapun mereka berada. Aku katakan darah itu menjadi tanda untuk mereka bahwa tulah-tulah apapun tidak boleh menguasainya. Jalan buntu terbuka kembali. Aku percaya kuasa kebangkitan sudah mereka dengar, dan sekarang giliran mereka untuk mempraktekkannya. Bilalah firman-Mu, biarlah apa yang Tuhan janjikan terjadi. Damai, sejahtera, dan agape yang dari Tuhan turun atas anak-anak Allah. Demi nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa kembali. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dia segala kemuliaan. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Segala hormat puja hanya bagi Yesus.
apapun masalahmu hari ini, apapun yang kita hadapi, firman-Nya berkata bahwa kuasa Tuhan tidak berubah. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mujizat masih ada. Mari saja kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbenam. Sepanjang sejarah manusia,